Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Selamat pagi, puji nama Tuhan, jikalau kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita, sekalipun Anda di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi spirit kita untuk bersama-sama beribadah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama memohon pimpinan Tuhan, ialah firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tetapi semuanya tidak menjadikan kami untuk tidak beribadah, tetapi membawa kami untuk semakin rindu beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat dan kekuatan di dalam kami menjalani hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pagi ini ialah Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Diambil dari Mazmur 23 ayat 3b. Mari kita akan bersama-sama membaca dalam Mazmur 23 ayat 3b. Dikatakan demikian, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya akan mulai dengan satu pengalaman yang akan membawa kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Pada suatu hari, di dalam bulan Paskah, saya bersama dengan keluarga dan 2 orang jemaat hendak datang mengikuti kebaktian Paskah BPD di Sidoarjo. Saat itu, kami sekeluarga dan 2 orang jemaat ini menyewa mobil. Pada saat perjalanan dari gereja, saya memberitahu kepada Pak sopir ini, Pak, kita lewat di jalur utama saja, supaya cepat sampai. Lalu si Pak sopir ini memberitahu kepada saya demikian, tidak usah Pak, nanti jalannya muter, jauh, terus di daerah-daerah tertentu, kita akan menemui kemacetan. Kita lewat jalan dalam saja Pak, supaya lebih cepat. Kami berangkat kurang lebih jam 6 kurang 10. Ya, jam 6 kurang 10 sore. Tetapi yang terjadi adalah ketika si Pak sopir ini membawa kami lewat jalan dalam, malah Pak sopir ini menjadi kebingungan. Ya, muter-muter, ya, macet, bahkan sering tersesat. Dan ketika Pak sopir ini membuka GPS atau penunjuk arah jalan, malah semakin bingung. Akibatnya waktu tempuh kami menjadi lama, karena kami tersesat hampir kurang lebih 2 jam. Dan ketika kami sampai di gereja itu, acaranya hampir selesai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah hal yang sama juga kadangkala kita lakukan dalam hidup ini? Tuhan memberikan banyak sinyal untuk mengarahkan hidup kita agar berjalan pada jalur rencananya. Nah, namun saat kita melihat jalan yang ada di depan kita itu memutar, namun pada saat kita melihat jalan yang ada di depan kita itu sulit, tidak nyaman, bahkan harus ditempuh dengan sabar, kita mencoba untuk mengambil jalan alternatif yang menurut pandangan kita lebih baik. Daud menulis Mazmur 23 yang memiliki arti begitu dalam. Secara khusus di ayat 3b ini, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Arti sederhana dari satu ayat ini memberitahukan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan menuntun kita pada rencana dan kehendaknya. Ada dua kebenaran yang kita dapatkan dari pengalaman dan pernyataan Daud ini. Yang pertama, Allah menuntun kita pada jalan yang benar. Allah menuntun kita pada jalan yang benar. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup dalam rencana Allah berarti segala sesuatu menjadi mudah. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup dalam rencana Allah berarti segala sesuatu bebas dari tantangan, bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuntunan dan perlindungannya selalu ada untuk menolong dan menguatkan kita. Itulah sebabnya di dalam ayat 4 dikatakan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Hadapilah segala tantangan dan masalah yang ada di depan kita bersama dengan Tuhan. Hal ini memberitahukan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk melihat tentang gambaran seorang gembala. Ia menuntun domba dan ia bertanggung jawab akan apa yang akan terjadi di depan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar bukan berarti segala sesuatu yang kita jalani itu mudah, tanpa tantangan atau tanpa masalah. Tetapi Tuhan menuntun kita supaya kita melihat karya-karyanya dengan pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Dia. Yang kedua, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebenaran yang kedua adalah, melalui ayat ini, Daud memberitahukan rahasia kehidupan kepada kita dalam menyikapi tekanan-tekanan rutinitas kehidupan, yaitu mengizinkan Tuhan untuk menuntun kita di jalan yang benar. Mengizinkan Tuhan untuk menuntun kita di jalan yang benar berarti kita terbuka atau kita membuka diri dan memberikan waktu kita untuk membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Membangun atau memiliki hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Seperti domba yang siap dituntun, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha semakin mengenal melalui mendengar suaranya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setia, tekun, berdialog dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud memberikan pengalaman-pengalaman hidupnya dengan sebuah pernyataan, dengan sebuah tulisan yang ditulis dalam Mazmur 23 ini, yang juga mengajarkan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini, supaya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Artinya Tuhan membawa kita kepada rencana dan kehendaknya. Sekalipun untuk menuju itu semua, ada tantangan, tidak mudah, ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji menyertai dan melindungi kita semua.
Dan Tuhan memberikan rahasia kehidupan kita. Supaya kita mau membuka diri untuk dituntun oleh Tuhan. Tidak menggunakan keinginan-keinginan kita sendiri. Untuk mencari jalan, menyelesaikan masalah kehidupan yang kita jalani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah pengalaman hidup Daud ini menolong kita semua di dalam menjalani kehidupan saat ini. Supaya kita belajar dari pengalaman Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman, belajar dari pengalaman hidup Daud. Bagaimana Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun jalan hidupnya. Daud membuka diri untuk mau dituntun oleh Tuhan. Dengan cara mau mengerti apa yang menjadi maksud rencana Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Juga membangun hubungan yang erat, semakin dekat melalui doa dan ucapan syukur. Sehingga Daud menjadi seorang pemenang di dalam menjalani kehidupannya. Sekalipun Daud pada saat itu banyak menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang ada di depan mata mereka. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto, supaya mereka semua dapat meniru keteladanan Daud dalam menjalani kehidupan, secara khusus di masa-masa sekarang ini dan yang akan datang. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga Pak Slamet, berdoa untuk keluarga Mbak Melinda, keluarga Ibu Ayu, berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung, Ibu Is. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Rio, Pak Sugeng, Pak Sunardi. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Yohana, Ibu Ika, keluarga Pak Fitra, Pak Irman. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Kusno, Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel, Pak Sutopo, Pak Erik. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Wartono, Mas Daniel, Mas Rudi, juga Mbak Yuni. Biarlah damai sejahtera Allah terus melimpah atas hidup mereka, dan biarlah mereka selalu bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap jaga spirit untuk berdoa untuk Indonesia, spirit dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin.